Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau menganalisa problem 8.4, 8.5, dan 8.6. Adapun sebelum pembahasan, daftar isinya itu yang pertama penjelasan tentang desain faktorial 2K, yang kedua itu pembahasan soal 8.4, yang ketiga pembahasan soal 8.5, yang keempat pembahasan soal 8.6, dan yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Baik, masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang desain faktorial 2K. Pengertiannya yaitu desain faktorial 2K adalah metode perancangan eksperimen untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap respon, di mana setiap faktor hanya memiliki dua level, misalnya rendah dan tinggi. Simbol K menunjukkan jumlah faktor yang diuji. Tujuannya yaitu mengidentifikasi efek utama masing-masing faktor terhadap respon, dan yang kedua yaitu menilai interaksi antar faktor untuk melihat bagaimana kombinasi faktor memengaruhi respon. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu setiap faktor hanya memiliki dua level, yang kedua semua kombinasi faktor diuji dalam eksperimen, dan yang ketiga yaitu dapat menganalisis efek utama dan interaksi faktor secara simultan. Efek yang dianalisis yang pertama yaitu efek utama atau main effect, perubahan respon yang disebabkan oleh perubahan satu faktor saja. Yang kedua itu interaksi atau interaction effect, perubahan respon yang terjadi ketika dua atau lebih faktor bekerja bersama, berbeda dari efek masing-masing faktor. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama menyediakan informasi lengkap tentang hubungan antara faktor dan respon. Yang kedua yaitu efisien untuk eksperimen dengan banyak faktor dibandingkan percobaan satu faktor pada satu waktu. Dan yang ketiga yaitu membantu dalam optimasi proses, pengembangan produk, dan penelitian ilmiah. Adapun keterbatasannya yaitu yang pertama, jumlah percobaan meningkat eksponensial dengan bertambahnya faktor. 2K percobaan untuk K faktor. Dan yang kedua yaitu membutuhkan lebih banyak sumber daya, waktu, dan biaya jika faktor banyak. Lanjut ke poin kedua yaitu pembahasan soal 8.4. Soal 6.30 menjelaskan studi peningkatan proses dalam proses pembuatan sirkuit terpadu. Anggaplah bahwa hanya ada 8 kali proses yang dapat dilakukan dalam proses ini. Siapkan desain 2 yang sesuai dan temukan struktur aliasnya. Gunakan pengamatan yang sesuai dari soal 6.28 sebagai pengamatan dalam desain ini dan perkirakan efek faktornya. Kesimpulan apa yang dapat ditarik? Tujuan eksperimennya untuk merancang eksperimen faktorial fraksional dengan jumlah run terbatas atau 8 run guna mengidentifikasi faktor-faktor utama yang paling berpengaruh di antara 5 faktor A, B, C, dan E. A, B, C, dan E. Dalam proses pembuatan sirkuit terpadu, meskipun dengan keterbatasan resolusi 3 yang mengakibatkan efek utama teralias dengan interaksi dua arah. Penyelesaiannya, tabel coefficients menunjukkan besarnya pengaruh setiap faktor terhadap respon. Berdasarkan nilai efek, faktor dengan pengaruh terbesar adalah faktor D, atau 0,0050, diikuti oleh interaksi B kali C, atau min 0,00425, serta faktor C dan faktor E yang masing-masing bernilai 0,0030. Hal ini mengidentifikasi bahwa faktor D, interaksi B kali C, faktor C, dan faktor E memberikan kontribusi paling signifikan terhadap perubahan respon dibanding faktor lainnya. Selain itu, tanda positif pada efek menunjukkan bahwa faktor tersebut meningkatkan respons, sedangkan tanda negatif menunjukkan pengaruh yang menurunkan respons. Pada output Minitab, seluruh faktor dan interaksi ditandai dengan simbol pada kolom p-value yang menunjukkan bahwa efek dianggap signifikan pada desain dengan resolusi terbatas. Hal ini terjadi karena model bersifat satu rate, sehingga tidak tersedia error term untuk menguji signifikansi secara statistik, sehingga semua faktor otomatis dimasukkan dalam model. Namun, penilaian signifikansi tidak hanya bergantung pada tanda tersebut. Untuk menentukan faktor yang benar-benar berpengaruh, analisis perlu dilanjutkan dengan half normal plot agar faktor dengan pengaruh terbesar dapat diidentifikasikan secara visual dan lebih akurat. Struktur alias menunjukkan bahwa desain eksperimen menggunakan 8 run untuk 5 faktor, sehingga termasuk dalam desain
faksional faktorial. 2 pangkat 5 kurang 2 dengan resolusi 3. Pada desain ini, setiap faktor memiliki konflik atau aliasing dengan interaksi dua arah, sehingga efek satu faktor tidak dapat dipisahkan secara jelas dari efek interaksinya. Misalnya, faktor A teralias dengan BD dan CE, sehingga faktor A yang terlihat merupakan gabungan dari efek interaksi tersebut. Hal serupa terjadi pada faktor D yang teralias dengan AB dan CE. Oleh karena itu, interpretasi hasil harus dilakukan secara berhati-hati, karena efek yang tampak signifikan dapat berasal dari kombinasi faktor lain yang teralias dalam model. Grafik half normal plot menunjukkan bahwa titik yang jauh dari garis referensi memiliki efek paling signifikan. Dari grafik faktor D, faktor C, interaksi B kali C, dan faktor E terlihat sebagai faktor utama yang mempengaruhi respons. Hasil ini sejalan dengan tabel coded coefficients yang menunjukkan nilai efek terbesar pada keempat faktor tersebut. Pada Pareto chart, garis signifikansi len PSI berada di sekitar nilai 0,008187. Batang efek yang melewati garis ini dianggap paling berpengaruh. Grafik menunjukkan bahwa faktor E memiliki efek terbesar terhadap respons. Diikuti faktor D dan interaksi B kali C. Semakin panjang batang, semakin besar kontribusi faktor tersebut. Dengan demikian, faktor E, D, dan interaksi B kali C menjadi fokus utama untuk analisis lebih lanjut. Jawaban akhir dari pembahasan soal 8.4. Desain eksperimen menggunakan desain faktorial fraksional faktorial 2 pangkat 5-2 dengan 8 run dan resolusi 3, sehingga setiap efek utama teralias dengan interaksi dua arah. Hasil analisis dari tabel coded koefisien serta visualisasi half normal plot dan Pareto chart menunjukkan bahwa faktor D, interaksi B kali C, dan faktor E memiliki efek terbesar terhadap respon. Faktor D cenderung menurunkan nilai respon, sementara B kali C memberikan efek positif yang cukup kuat. Namun, karena adanya aliasing dalam desain resolusi 3, efek faktor D kemungkinan merupakan gabungan dari interaksi lain, sehingga interpretasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk memisahkan efek teralias secara lebih akurat, penelitian lanjutan atau desain eksperimen tambahan diperlukan. Poin 3 masuk ke pembahasan soal 8.5. Soal 8.5. Kelanjutan dari soal 8.4, misalkan Anda telah melakukan 8 kali percobaan pada desain 2 pada soal 8.4. Apa saja tambahan running yang diperlukan untuk mengidentifikasi efek faktor yang menarik? Apa saja hubungan alias dalam desain gabungan? Tujuan eksperimen untuk mengidentifikasi efek faktor yang benar-benar penting dengan menambahkan run atau percobaan pada desain 2 pangkat 5-2 awal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan resolusi desain, misalnya menjadi resolusi 4 atau 5, sehingga efek utama tidak lagi teralias dengan interaksi dua arah, yang memungkinkan penentuan efek signifikan secara lebih akurat. Penyelesaian tabel coded koefisien menunjukkan besarnya pengaruh faktor dan interaksi dalam model. Walaupun semua p-value ditandai kode bintang karena desain fraksional, pola pengaruh tetap terlihat. Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap respon adalah faktor E, diikuti faktor D dan C. Sedangkan faktor A dan B memiliki pengaruh kecil. Pada interaksi dua faktor, DE, CE, dan BE memiliki pengaruh terbesar. Dengan demikian, interaksi yang melibatkan faktor E terlihat paling dominan dalam mengaruhi respon. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa kontribusi main efek berbeda antar faktor. Faktor A dan B hanya memberikan pengaruh kecil.
faktor C berpengaruh sedang, faktor D cukup besar, dan faktor E menjadi faktor yang paling dominan. Pada interaksi dua faktor, pasangan D kali E, C kali E, dan A kali E memiliki nilai A, D, J, S, S tertinggi, sehingga faktor E kembali tampil sebagai faktor utama, baik secara individu maupun saat berinteraksi dengan faktor lain. Oleh karena itu, analisis lanjutan sebaiknya memfokuskan pada faktor E dan interaksinya. Tabel alias menunjukkan adanya confounding antara efek utama dan interaksi akibat penggunaan desain fraksional faktorial. Pada desain ini, beberapa efek tidak bisa dipisahkan karena nilai yang diamati merupakan gabungan beberapa efek sebenarnya. Misalnya, faktor A teralias dengan interaksi B, C, D, E, sehingga pengaruh A tidak dapat dibedakan dari interaksi tersebut. Interaksi AB juga merupakan gabungan dengan C, D, E, dan interaksi BE terikat dengan ACD. Kondisi aliasing ini menuntut kehati-hatian dalam interpretasi, karena efek besar yang terlihat bisa berasal dari faktor utama, interaksi, atau kombinasi keduanya. Menunjukkan bahwa titik jauh dari garis diagonal adalah efek yang signifikan. Dari plot, faktor E memiliki pengaruh terbesar, diikuti faktor B dan interaksi BE, BC, AE, dan DE. Ini menunjukkan dominasi faktor E baik sebagai efek utama maupun melalui interaksi. Pareto chart juga menunjukkan pola serupa. Efek terbesar berasal dari faktor E, disusul interaksi BE, BC, AE, dan DE, dan CE. Efek yang melewati garis batas lens PSE dianggap paling penting untuk dianalisis, sehingga menguatkan bahwa faktor. Untuk jawaban akhir, untuk menghilangkan aliasing antara efek utama dan interaksi dua arah pada desain awal resolusi 3, diperlukan tambahan running melalui pendekatan foldover atau peningkatan desain menjadi 2·5·1·16 run, sehingga desain mencapai revolusi 4 atau 5, dan memungkinkan pemisahan efek secara lebih jelas. Pada desain gabungan seperti yang dianalisis di soal 8.5, struktur alias menunjukkan bahwa efek utama hanya teralisis dengan interaksi tingkat tinggi. Misalnya A dengan B, C, D, E, atau AB dengan CDE, sehingga interaksi dua faktor tidak lagi mengganggu interpretasi efek utama. Analisis hasil desain gabungan tersebut menunjukkan bahwa faktor E menjadi faktor tunggal paling dominan, dan interaksi yang melibatkan E seperti B kali E, A kali E, dan D kali E memberikan kontribusi besar terhadap respon. Konsistensi temuan ini terlihat pada kode convention ANOVA, half normal plot, dan Pareto chart yang secara keseluruhan menegaskan dominasi faktor E dalam memengaruhi nilai respon setelah aliasing dikurangi. Untuk pembahasan soal 8.6, pada contoh 6.10, desain faktorial 2 digunakan untuk meningkatkan tingkat respon terhadap penawaran pemasaran melalui surat kartu kredit. Anggaplah para peneliti telah menggunakan desain faktorial 2. Faktorial dengan I sama dengan ABCD, siapkan desain dan pilih respon untuk percobaan dari data faktorial lengkap pada contoh 6.6. Analisis data dan buatlah kesimpulan. Bandingkan hasil temuan Anda dengan hasil dari faktorial penuh pada contoh 6.6. Penyelesaiannya, hasil ANOVA menunjukkan faktor A, B, C paling dominan mengaruhi respon. ADJS, SS, dan F-value tinggi. P sama dengan 0,000, sedangkan faktor D berpengaruh lebih kecil dan E tidak signifikan. A sama dengan 0,05, interaksi signifikan terjadi pada A kali B, C kali D, D kali E, A kali E, dan A kali D. Sedangkan interaksi lain tidak berpengaruh. Model memiliki R pangkat 2 tinggi dan tidak menunjukkan lack of fit, sehingga variasi data dijelaskan dengan baik.
Model RKSI menunjukkan performa sangat kuat dengan R-squared 99,68%, menandakan hampir seluruh variasi respon dijelaskan oleh variabel prediktor. Adjustednya R-squared 99,55%, menegaskan relevansi variabel tambahan tanpa membuat model terlalu rumit. Sedangkan prediction R-squared 99,26% menunjukkan model memiliki daya prediksi tinggi dan tidak overfitting. Secara keseluruhan, model stabil, valid, dan sangat akurat dalam menjelaskan serta memprediksi respon. Koefisien model menunjukkan arah dan besar pengaruh setiap faktor. Faktor B memiliki pengaruh negatif paling kuat, diikuti A dan C dengan efek negatif lebih kecil. Faktor D memberi efek positif kecil, sedangkan E hampir tidak berpengaruh, sesuai ANOVA. Untuk interaksi dua faktor, A kali B memiliki pengaruh positif terbesar, sedangkan A kali E, A kali D, C kali D, dan D kali E juga signifikan tetapi lebih kecil. Analisis residual menunjukkan beberapa observasi dengan nilai residual besar, terutama observasi keempat, ke-24, dan ke-40 residual hingga minus 3,455. Observasi ke-40 perlu diperiksa lebih lanjut karena kemungkinan terkait kesalahan data atau kondisi eksperimen berbeda. Meskipun demikian, jumlah observasi bermasalah sangat dikit, sehingga model tetap stabil dan mampu mempresentasikan data secara keseluruhan. Pareto chart menunjukkan faktor B memiliki pengaruh terbesar terhadap respon, diikuti A dan C, dengan efek jauh melampaui batas signifikansi. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh faktor utama lebih dominan dibanding interaksi. Interaksi seperti A kali B muncul, namun kontribusinya relatif kecil dibanding pengaruh faktor B. Main effect plot menunjukkan respon meningkat tajam pada level plus 1 faktor B, menegaskan pengaruh dominannya. Faktor A dan C juga meningkatkan respon, tetapi lebih moderat. Sedangkan faktor D dan E hampir tidak berpengaruh karena garis plat relatif datar, menandakan kontribusi keduanya sangat kecil. Jawaban akhir, hasil ANOVA dan Pareto chart menunjukkan bahwa faktor B merupakan pengaruh utama paling dominan terhadap respon, diikuti oleh faktor A dan C dengan nilai p-value yang sangat signifikan. Selain itu, interaksi A kali B menjadi interaksi paling pengaruh secara positif, sementara interaksi lain seperti C, D, dan DE juga menunjukkan signifikansi. Meskipun lebih kecil, arah pengaruh dari koefisien menunjukkan bahwa peningkatan level faktor B, A, dan C cenderung menurunkan respon. Namun kombinasi faktor A kali B justru meningkatkan respon. Desain fungsional berhasil mengidentifikasi faktor kunci dan interaksi penting secara efisien. Dan model regresi yang diperoleh sangat akurat dengan R SQ lebih dari 99%. Mengonfirmasi dominasi pengaruh utama faktor B dibandingkan faktor dan interaksi lainnya. Yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, eksperimen awal menggunakan desain fungsional 2 × 5 × 2, resolusi 3, 8 run. Membuat banyak efek utama teralias dengan interaksi dua arah, sehingga temuan seperti dominasi faktor D dan interaksi B kali C kurang dapat diandalkan. Setelah desain diperluas, soal 8.5, aliasing berkurang, dan efek utama hanya terhubung dengan interaksi tingkat tinggi, sehingga faktor E muncul sebagai pengaruh paling dominan, baik secara tunggal maupun interaksi B kali E, A kali E, dan D kali E. Diikuti faktor B. Validasi model soal 8.6 menunjukkan R pangkat 2 sama dengan 99,68% sangat akurat
dan analisis ANOVA serta Pareto chart menegaskan bahwa faktor B tetap menjadi pengaruh utama terhadap respon. Diikuti A dan C dengan efek menurunkan respon. Sementara interaksi A kali B memberikan efek positif paling besar. Rekomendasi yang pertama, fokus efek dominan, tingkatkan proses pada faktor B, A, dan C dengan prioritas faktor B yang paling dominan. Yang kedua, eksploitasi interaksi, manfaatkan interaksi signifikan terutama A kali B karena dapat meningkatkan respon meskipun efek utama A dan B menurunkannya. Yang ketiga, desain eksperimen lanjutan. Gunakan desain fraksional resolusi 6 atau 5 untuk memastikan efek utama tidak teralias dengan interaksi dua arah, sehingga interpretasi lebih akurat. Yang keempat, tinjauan data. Periksa observasi dengan residual besar, misal observasi ke-40, untuk mendeteksi kesalahan pencatatan atau kondisi eksperimen yang berbeda. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2.